Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri, jabatan Supervisor Administrasi Kontrak PMS di unit UPP Kalbaktim 3 Samarinda. Kompetensi yang saya ambil yaitu mensupervisi pembangunan dan pemasangan dan melaksanakan analisis pembangunan dan pemasangan SUTT. Pendidikan terakhir saya yaitu D1, masuk PLN tahun 2008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang proses tahapan pekerjaan konstruksi transmisi SUTT. Sebelum memulai pekerjaan konstruksi transmisi, dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah approval drawing desain fondasi, long profile, diagonal profile, tower schedule, working permit, instruksi kerja, dan SOP. Dalam pekerjaan konstruksi transmisi, alat pelindung diri yang harus dipersiapkan yaitu sepatu safety, helm safety, seragam lapangan yang berstandar K3, sarung tangan, full body harness, dan safety line. Alat-alat yang digunakan dalam proses pekerjaan erection yaitu yang pertama, BV hand winch atau yang biasa dikenal dengan kerekan manual atau katrol tangan, ialah alat yang membuat aktivitas penarikan atau pengangkatan member tower menjadi lebih mudah. Kedua, kinpole. Kinpole merupakan tiang yang dimana pada ujung paling atas dipasang katrol dan dikombinasikan dengan wire sling serta mesin winci untuk menarik beban atau member tower pada erection tower. Ketiga, kunci passring yang berfungsi untuk mengencangkan baut pada bagian member tower. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan dalam penguasaan konstruksi transmisi adalah yang pertama, meteran. Meteran berfungsi untuk mengukur panjang dimensi pondasi, baik pondasi pad maupun pondasi chimney. Selain itu, meteran berfungsi untuk mengukur panjang besi beton yang terpasang yang menyesuaikan dengan panjang approval drawing. Kemudian, meteran juga berfungsi untuk memastikan panjang back-to-back maupun diagonal pada setting stab yang dimana juga harus menyesuaikan dengan panjang approval drawing. Selain meteran, alat yang digunakan adalah alat grounding tester. Alat grounding tester berfungsi untuk mengukur tahanan pembumian yang terpasang pada dua kaki tower yang dimana ukuran tahanan pembumian maksimal 10 ohm pada tower SUTT Sangatta Maloy. Kemudian alat yang lain digunakan yaitu palu karet. Palu karet berfungsi untuk memastikan bahwa member tower yang terpasang pada erection tower, palu karet berfungsi untuk memastikan bahwa member tower terpasang dengan kencang. Saat ini saya berada di lokasi SUTT Sangatta Maloy Section 2 di Tower 154. Kondisi saat ini sedang dalam proses pekerjaan erection. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan pekerjaan konstruksi yang dimulai dari pekerjaan fondasi. Sebelum memulai pekerjaan fondasi, kontraktor harus menyiapkan perlengkapan K3 seperti safety line untuk area lokasi yang akan digunakan, kemudian memastikan bahwa alat pelindung diri untuk pekerja seperti safety helm, sepatu safety, sarung tangan untuk pekerja sudah siap, dan rambu-rambu K3 juga sudah terpasang.
pekerjaan bore pile selesai, selanjutnya kontraktor melakukan tahapan pekerjaan galian. Setelah galian, kontraktor melakukan pekerjaan setting stab. Setting stab ini yang kita harus pastikan adalah panjang diagonal tower dan back to back-nya udah sesuai dengan upper drawing. Setelah pekerjaan setting stab, kontraktor melakukan pekerjaan pembesian. Pembesian ini kita melakukan pengecekan berupa jumlah besi yang terpasang dan ukuran diameter besi yang terpasang. Setelah pembesian sudah siap, selanjutnya adalah pekerjaan pengecoran. Ini kita memastikan bahwa komposisi campuran yang digunakan sudah sesuai dengan mix design. Setelah pengecoran pad dan chimney selesai, kita memastikan kembali bahwa pekerjaan setting stab tidak bergerak. Seandainya bergerak, kita kembalikan sesuai ukuran panjang diagonal dan back to back yang sesuai dengan gambar upper file drawing. Setelah pekerjaan pengecoran selesai, jangan lupa bahwa pekerjaan grounding juga sudah harus terpasang. Setelah pekerjaan pengecoran selesai, pekerjaan grounding juga sudah terpasang. Jenis kawat yang dipakai yaitu tembaga BC ukuran 150 mm dan nilai tahanan yang digunakan maksimal 10 ohm. Dan, itu adalah tahapan untuk pekerjaan fondasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pekerjaan tahapan erection. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan pekerjaan erection. Alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan erection, alat yang digunakan seperti BV, kemudian alat gimbal yang udah terpasang di atas untuk mengangkat member-member tower yang terpasang di atas. Hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan erection dimulai dari memastikan bahwa umur beton sudah sesuai dengan kontrak, yaitu 28 hari. Selanjutnya memastikan bahwa grounding yang terpasang di lapangan sudah terkonek dengan bodi. Kemudian tipe tower yang digunakan sudah sesuai dengan tower schedule. Terakhir, bahwa kelengkapan member tower sesuai dengan material tower. Dan berikutnya ke tahapan pekerjaan stringing. Dalam memulai pekerjaan stringing, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tower-tower yang rencana akan ditarik telah dilakukan pekerjaan final check untuk memastikan bahwa tower-tower tersebut sudah layak dan siap untuk ditarik. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan kelengkapan dokumen seperti sagging schedule, material schedule, dan drum schedule. Sagging schedule merupakan panjang konduktor yang telah diberikan toleransi sagging yang telah disepakati. Kemudian untuk material schedule bertujuan untuk memastikan bahwa fitting hardware dan fitting aksesoris sudah terpasang sesuai dengan tipe yang telah disetujui. Kemudian untuk drum schedule bertujuan untuk memastikan jumlah tarikan dan kegunaan material konduktor yang akan digunakan. Alat yang digunakan dalam proses penarikan atau stringing yaitu yang pertama tensioner. Tensioner berfungsi untuk mengulurkan dan untuk menjaga ketegangan konduktor pada saat penarikan. Kemudian untuk engine atau puller berfungsi untuk menarik konduktor pada saat penarikan. Untuk penempatan material fitting hardware seperti suspension terpasang pada tower jenis tipe AA baik single maupun double.
Dan untuk material fitting hardware tension terpasang pada material tower tipe BB, CC, DD, dan DRD baik single maupun double. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan fungsi fitting material aksesoris seperti damper. Damper berfungsi untuk meredam getaran pada kawat konduktor ACSR, kawat GSW, dan kawat OPGW. Kemudian untuk material fitting aksesoris spacer damper berfungsi untuk memisahkan konduktor pada satu pasa agar konduktor tersebut tidak terlilit atau tidak beradu. Kemudian armor root berfungsi untuk melindungi konduktor, kawat GSW, dan OPGW sebelum dilakukan pekerjaan clamping. Armor root terpasang pada tower suspension. Kemudian untuk material fitting aksesoris seperti jointing, ACSR dan GSW berfungsi untuk menyambung kawat GSW dan ACSR. Kemudian untuk material joint box OPGW, fungsi material joint box OPGW adalah untuk menyambung kawat OPGW yang dimana di dalam joint box tersebut untuk menyambung beberapa kabel core yang disambung. Ketika material tower erection telah dilakukan pekerjaan final check dan material fitting hardware telah terpasang, maka langkah selanjutnya untuk pemasangan roll yang dikaitkan pada material fitting hardware. Kemudian diharuskan pada tower awal dan tower akhir dipersyaratkan agar tower tersebut terpasang untuk skor tower yang dimana untuk menjaga kestabilan tower tersebut pada saat penarikan. Kemudian selanjutnya adalah untuk memasang steger di lokasi yang dimana crossing jalan, crossing rumah, maupun di tempat keramaian. Fungsi dari steger ini adalah untuk mengamankan pada proses penarikan agar kawat maupun konduktor agar tidak jatuh ke bawah di tempat yang aktivitas banyak di bawahnya. Jika semua langkah-langkah sebelumnya sudah terpenuhi, maka selanjutnya dimulailah pekerjaan penarikan. Dimulai dari memasang tali pancing, disambung dengan kawat backbone, dimulai dari kawat ukuran 8 mili, 12 mili, 16 mili, 18 mili, kemudian kawat GSW, kemudian disambung kembali tali pancing, kawat backbone dengan ukuran 8 mili, 12 mili, 16 mili, 18 mili sampai pada kawat konduktor. Jika kawat GSW, kawat OPGW, dan kawat konduktor sudah terpasang semua, maka langkah selanjutnya adalah mengecek kandungan konduktor. Kita mempersiapkan data dokumen sagging schedule. Alat yang dipakai adalah teropong untuk memastikan bahwa sagging schedule yang telah disepakati telah terpasang dengan benar. Langkah selanjutnya, jika telah ditentukan data saggingnya dan data andongannya, maka langkah selanjutnya adalah sagging pada tower tension. Kemudian langkah selanjutnya adalah clamping pada tower suspension. Jika pekerjaan clamping dan sagging telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memasang material aksesoris seperti damper, spacer damper, armor root, spacer line,
dan material fitting aksesoris lainnya. Jika material fitting sudah terpasang lengkap, maka pekerjaan stringing telah selesai. Itulah penjelasan dari saya tahapan pekerjaan konstruksi tramisi. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.